Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi berjumpa dengan channel saya ya, Pak Syafran Nur Rahman. Kita lanjutkan materi mengenai tentang Microsoft Excel pengolahan angka bagian 3. Nah, sebelumnya kita sudah pernah ya membahas Microsoft Excel pengolahan angka bagian 2. Nah, yang ini teman-teman. Nah, pembahasannya itu kemarin itu format sel ya, membahas tentang format sel, rumus operasi matematika dasar dan rumus statistik dasar. Maka hari ini akan kita lanjutkan ya, tahap yang lebih lanjut mengenai nah ini teman-teman, rumus statistik lanjutan ya dan rumus fungsi teks. Nah, rumus statistik lanjutan dan fungsi teks ini dia memiliki beberapa turunan ya teman-teman. Kalau kita buka di slide berikutnya, untuk pertama, penggunaan rumus sum. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari sum ya, dan count juga ya. Nah, sekarang adalah tahap lanjutnya nih teman-teman. Nah, untuk sum sendiri dia juga ada tambahan ya, sum if dan sum ifs. Lalu yang bagian dua ini penggunaan rumus count, ada count if dan count ifs. Nah, kita lihat nih perbedaannya. Oke, nah ini adalah penjelasannya teman-teman. Rumus statistik lanjutan sum. Fungsinya sum, sum if, dan sum ifs. Kita lihat ya keterangannya. Untuk sum, dia melakukan perhitungan penjumlahan keseluruhan pada satu kolam atau satu baris ya. Dia tidak memiliki kriteria, hanya satu baris, satu kolom ya digunakan. Nah, untuk penggunaan rumusnya adalah sama dengan sum range sampai ke range. Ini range berapa sampai ke range berapa, range awal atau sampai range akhir. Nah, berikutnya ada sum if. Sum if itu melakukan penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kriterianya dia ada satu kriteria. Tadi bedanya dengan sum tidak memiliki kriteria ya. Nah, kalau yang sum if dia memiliki satu kriteria tambahan sebetulnya. Jadi bisa dibilang menggabungkan dua kolom gitu ya. Menjumlahkan dua kolom atau dua baris. Rumusnya sum if buka kurung range awal kriterianya apa disebutkan sampai ke range berapa. Nah, berikutnya ada sum ifs. Nah, sum ifs ini melakukan penjumlahan lebih dari satu kriteria. Nah, dia kriterianya ada lebih dari satu kriteria. Bisa dibilang dia menggabungkan tiga kolom atau tiga baris ya dalam pengoperasiannya. Rumusnya sama ya, ini sum if ya, sum ifs, sum range, kriteria 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Nanti kita akan praktek saja biar lebih mengerti. Nah, ini rumus count. Nah, ada 5 di sini nih, banyak juga ya teman-teman ya. Ada fungsi count. Nah, keterangannya untuk count untuk menghitung berapa banyak jumlah data. Nah, dia tidak memiliki kriteria, sama hanya satu kolom ya, satu kolom saja atau satu baris. Rumusnya adalah sama dengan count sel awal sampai sel akhir. Nah, kalau count A ini bedanya dia untuk menghitung jumlah data baik teks ataupun angka. Nah, jadi kalau yang count ini tadi dia menghitung berapa banyak jumlah data, tapi dia lebih ke angka ya teman-teman ya. Kayak angka misalkan 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah gitu ya. Nah, rumusnya juga sama, count A, sel awal sampai sel akhir ya. Nah, lalu ada count blank. Count blank itu untuk menghitung jumlah sel yang kosong. Nah, jadi misalkan kita memiliki taruh 10 baris. Dalam 10 baris itu ternyata ada 3 yang kosong nih. Nah, ketika kita tarik dari sel A1 misalkan sampai sel A10, nah nanti dia akan dijumlahkan tuh. Dia akan menghitung berapa banyak nih, berapa banyak kolom yang ada isinya. Misalkan dari 10 yang terisi hanya 7, ya nanti dia akan tampilkan 7 seperti itu ya. Lalu ada count if untuk mengetahui jumlah data dengan satu kriteria. Nah, ini menggunakan kriteria nih teman-teman. Count if, sel awal, sel akhir, kriterianya apa. Lalu count ifs, mengetahui jumlah data lebih dari satu kriteria. Nah, sama ya, ada lebih dari satu kriteria. Count ifs, kriteria range 1, kriteria satunya apa, lalu kriteria range 2, kriteria
kriteria rincian 2-nya apa. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, untuk rumus fungsi teks. Nah, kita memiliki 3 fungsi, teman-teman. Nah, untuk ada fungsi left, fungsi teks untuk left ya, dia untuk mengambil beberapa karakter dari baris kiri. Rumusnya sama dengan left, teksnya apa? Numchar, numchar number char ya. Oke. Lalu mid untuk mengambil beberapa karakter dari baris tengah. Sama dengan mid, rumusnya teksnya apa? Start number. Nah, sampai ke number char berapa. Lalu fungsi right, dia keterangannya untuk mengambil beberapa karakter dari baris kanan. Sama dengan right, teksnya apa? Number char. Oke, nah ini nanti kita langsung praktek saja ya teman-teman biar lebih paham. Nah, ini adalah latihannya teman-teman. Oke, untuk latihannya ini bentuknya mirip ya seperti pada pertemuan Excel bagian kedua yang sebelumnya ya. Hanya saja di sini ada sedikit tambahan ya. Nah, tambahan. Nah, ini soalnya di bawah teman-teman nih. Nah, teman-teman nanti kan isi soal ini ya. Nah, ini ada tambahan juga nih, ada kolom kode, kode kiri, kode tengah, kode kanan, dan jenis kelamin. Oke, kita buka Excelnya saja ya teman-teman. Nah, ini adalah data atau template yang minggu lalu pernah kita pelajari ya. Nah, di minggu lalu kita kan sempat menghitung ya, menghitung ini menghitung tunjangan, lalu uang makan, gaji kotor, dan gaji bersih, kemudian penggabungan ya, penggabungan dua kata ya. Nah, dan juga menggunakan fungsi sum ini ya, sum yang minggu lalu ya, ada sum, max, min, average, dan count. Nah, ini masih count yang basic, lalu sum juga sum basic ya. Nah, pada pertemuan ini kita akan menambahkan 5 kolom tambahan. Nah, ini kita lihat nih, saya sudah buat yang sudah jadi ya, karena biar mempercepat teman-teman belajarnya. Nah, ini dia. Nah, ini yang sudah jadi nih teman-teman nih. Nah, latihan 3. Nah, ini untuk soalnya. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini kita ada tambahan nih. Nah, sebelumnya kan si kolom ini belum ada ya. Nah, seperti ini ya sebelumnya ya. Nah, sekarang kita tambahkan 5 kolom. Ada kode, kolom kode kiri, kode tengah, kode kanan, jenis kelamin. Nah, di sini dari 5 kolom sudah ada 2 atribut nih. 2 kolom yang sudah saya isi dan kita tidak akan otak-atik ini ya. Yang kolom D dan kolom H. Nah, yang kita akan cari nanti adalah di sini teman-teman nih. Kode kiri, kode tengah, kode kanan. Nah, kita akan menggunakan rumus nih nanti nih mencari kode kiri. Kode kiri itu apa ya? Nah, ini kita kan memiliki sebuah kode secara utuh ya. Kalau teman-teman maksudnya paham nggak nih kode kiri? Kode kiri itu kita lihat nih. Nah, ini baris kiri maksudnya nih. Ini baris kiri yang saya arsir di sini kode sebelah kiri dan yang di sini adalah baris tengah. Dan yang baris kanan, mohon maaf. Dan yang ini ada yang tengah-tengah nih. Nah, tengah-tengah disebutnya mid. Kalau sepintas kita baca secara utuh, ini adalah kode dir 001. Nah, nanti kita akan pisahkan nih. Si kode sendiri bacaannya ada dir juga sendiri 001. Nah, di sini ada dir. Kenapa dir? Dir itu mewakili jabatan ya, direktur. Nah, ini ya. Nah, kemudian ada lagi nih, kode WD. Kode WD. WD itu apa tuh? WD itu ya wakil direktur ini ya, jabatannya ya. Nanti akan kita pisahkan. Kemudian ada lagi kode GM. Kode GMN 001. Nah, GMN ini General Manager. Dan ke bawahnya ada lagi SPV, lalu ada staff ya, kode STF. Nah, nanti dari kode ini akan kita pisah nih, agar lebih rapih ya dibacanya. Nah, tanpa berlama-lama, kita di sini akan langsung kerjakan soalnya. Nah, di sini soalnya saya sudah bikin jawabannya nih. Nanti tinggal kita tempel saja ya, teman-teman. Nah, ini lupa tutup nih. Nah, kita akan tempel saja tanpa lama-lama. Nah, kita lihat nih teman-teman, soal nomor 1 untuk fungsi teks. Rumus mencari 4 karakter sisi kiri pada kode kiri. Nah, ini kita copy aja teman-teman ya.
Tanpa lama-lama kita copy, kita bawa ke atas kode kiri. Oke, kita copy, kita paste di sini teman-teman. Nah, ini hasilnya menampilkan kode ya. Kalau kita baca, nah ini fungsinya tadi ya, fungsi teks bagian left text D8 itu kolom ini ya teman-teman, D8 kolom kode. Nah, kolom kode kemudian ada 4 number char. Number char itu artinya teman-teman mengambil berapa karakter nih dari sebelah kiri. Kalau kita lihat di sini kan ada kode dir 01. Nah, kode kirinya adalah kode. Nah, kita lihat nih. Kode kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 4 karakter. Hasilnya seperti ini ya, rumusnya sama dengan left D8. D8 itu kode, karakternya 4 yang kita ambil. Maka hasilnya muncullah kode. Seperti itu ya. Oke, lalu untuk yang nomor 3, kita nomor 3 dulu ya. Rumus mencari 3 karakter sisi kanan, kode kanan. Nah, ini kita copy lagi nih, teman-teman, rumusnya. Rumusnya kita copy lagi. Nah, dapat 001. Nah, dapat ya 001 sebelah kanan, 3 karakter. Nah, caranya sama dengan right itu artinya kanan. D8 adalah kolom ya, kolom bagian kode D8. Ini D8 kode 001. Nah, karakternya kita ambil 3. Nah, hasilnya adalah 001. Coba kalau kita bikin 2, hasilnya kayak apa? Oh, 01 aja. Nah, berarti kita tetap 3 ya, ikuti soalnya, jadi 01. Nah, untuk kode tengah ini agak sedikit beda teman-teman modelnya. Coba kita copy saja. Rumus mencari 3 karakter sisi tengah, kode tengah. Kita mencari 3 karakter saja nih teman-teman. Coba kita copy dulu. Nah, dapat ya dir hasilnya. Kalau kita bongkar sama dengan rumusnya mid D8 ini ya ada 5. Nah, 5 ini adalah karakter kelima dari baris kode. Coba kita buka ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sini ya, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sini teman-teman. Dari sini kita mulai, lalu katanya 3. Nah, kode dir. Nah, dir ini kita lihat D ini ada di karakter kelima ya. Nah, kemudian diminta adalah 3 karakter lagi setelah permintaan kode tengah ya. Hasilnya ya dapatnya dir. Dimulai dari kode karakter kelima DIR. Nah, ini 3 karakter nih. Hasilnya seperti ini ya. Kode kirinya adalah kode tengahnya dir, kode kanan 01. Nah, sudah kuning rapih nih, sudah sesuai ya. Dir itu direktur, kemudian bawahnya kode WD itu wakil direktur. Nah, ini kita tarik saja teman-teman. Nah, jadi ya, sudah tersesuai semua ya, sudah sesuai ya. SPV, wakil direktur, GMN, general manager, SPV, STF, staff. Nah, ini kita sudah jadi nih teman-teman. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi yang ini kita sudah selesai. Oke. Nah, kita masih mempunyai berapa nih? 7 ya, 7 soal. Nah, ini adalah kita mencari jumlah gaji keseluruhan staf. Kita menggunakan rumus sum ya. Nah, di sini adalah sum if. Nah, kita lihat nih, apa yang kita cari di sini? Jumlah gaji. Kita buat dulu ya, teman-teman, jumlah gaji secara keseluruhan untuk staf. Ingat, sum if ini dia mengambil lebih dari 1 karakter ya. Nah, kita lihat di mana buktinya. Kita lihat karakter pertama ada kita ambil kolom gaji dan staff. Oke, staff itu adalah nama jabatan. Nah, jadi kita lihat di kode rumusnya. Langsung saja kita baca ini ya. Kita tempel saja langsung ya. Oke. Maaf, ini kita hapus saja titiknya. Nah, ini dia. Nah, kita sudah memiliki hasil jumlah gaji secara keseluruhan untuk staf 15.560.000. Dari mana dapatnya?
Nah, kita lihat nih, kita bongkar kodenya ya. Kita masuk ke rumusnya sama dengan sum if I8 I27. I8 itu apa teman-teman? Kalau kita lihat jabatan, di kolom jabatan dia mengambil apa? Staff. Nah, kita lihat ya. Yang kita akan ambil adalah staff. Yang pertama-tama adalah kita masukkan dulu nama kolomnya ya. Range kolom ini. Nah, range kolom ini kemudian dia yang diminta apa nih dari kolom jabatan ini? Dia mencari gaji apa? Direktur, wakil direktur, supervisor, general manager, atau staff. Yang dicari adalah staff. Nah, kita masukkan nih sini staffnya nih. Nah, dia kan masukkan sebagai kriteria ya. Kriteria pada satu kolom ini ya, kolom jabatan. Nah, staff ini karena sifatnya string, karakter, maka teman-teman harus tambahkan kutip 2 ya. Kutip 2 ini, lalu ditutup titik koma ya. Titik koma seperti ini. Berikutnya adalah Q8 sampai Q27. Q8 itu apa? Nih, Q8 teman-teman. Q8 adalah gaji bersih. Nah, jadi nanti dia akan mencari gaji bersih secara keseluruhan pada jabatan staff. Staff itu di sini ya. Nah, kita lihat nih, dia berarti di daerah sini nih. Nah, dia akan mentotalkan nih, menjumlahkan gaji bersih staff. Nah, itu ya. Jadi bukan menjumlahkan gaji secara keseluruhan. Kalau keseluruhan itu tidak menggunakan kriteria, kalau keseluruhan ya seperti ini, fungsinya menggunakan sum ya. Karena kita menggunakan kriteria, ya ada tambahannya staff nih. Nah, oke ya. Berikutnya, jumlah gaji keseluruhan staf laki-laki. Sum ifs. Nah, kita memiliki lebih dari satu kriteria nih teman-teman. Oke, kita langsung saja. Nah, ini hasilnya. Jumlah gaji keseluruhan staf laki-laki. Nah, jumlah gaji kita lihat. Di sini dia mengambil berapa kriteria. Ada jumlah gaji, lalu ada staf dan laki-laki. Gaji staf laki-laki, staf itu jabatan, laki-laki jenis kelamin. Oke, kita masuk saja langsung. Nah, kita lihat ya. Sum ifs Q8 sampai Q27. Q8 itu gaji bersihnya nih. Gaji bersih untuk tadi siapa? Staf laki-laki. Kita ambil nih kolom gaji bersih. Gaji bersih secara keseluruhan. Kemudian lalu berikutnya H8 sampai H27. H8 itu apa teman-teman? Nah, ini jenis kelamin. Gaji bersih, bacanya adalah gaji bersih jenis kelamin laki-laki. Nah, H8 ikuti tutup titik koma, dilanjutkan dengan karakter laki-laki. Jadi ini adalah kolom gaji bersih, kemudian dengan kolom jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya kriterianya apa? Laki-laki. Nah, kalau sudah ditutup lagi nih teman-teman, titik koma. Lanjutkan nih, laki-lakinya siapa? Perempuan atau laki-laki? Untuk jenis kelaminnya. Kan tadi sudah laki-laki ya. Nah, kita lihat I8 sampai I27. I8 itu kita lihat apa teman-teman di sini? I8 adalah jabatan. Nah, jabatannya tadi ya. Jabatannya staff. Nah, jadi kita sudah ketemu nih teman-teman. Sum ifs. Nah, menjumlahkan gaji bersih untuk jenis kelamin apa? Jenis kelamin laki-laki. Kemudian dengan jabatan staff. Nah, jadi dia menggabungkan 3 kolom ya. 3 kolom nih kayak teman-teman. Menggabungkan kolom H, I, Q. Itu ya, dia menggabungkan 3 kolom dan menghasilkan angkanya seperti ini ya, 4.510. Nah, ini sudah ketemu nih jumlah gaji keseluruhan staf laki-laki. Nah, lalu yang berikutnya jumlah gaji keseluruhan staf perempuan. Ya, ini sama ya modelnya kayak yang tadi ya, hanya saja bedanya ya kita rubah saja untuk kolom bagian jenis kelaminnya menjadi perempuan. Kita buka lagi. Oke, enter. Nah, ini sudah dapat ya. Jumlah gaji keseluruhan staf perempuan 11 juta 50 ribu rupiah. Nah, kita lihat lagi rumusnya teman-teman. Nah, kita masuk ya.
Nah, di sini kita kelihatan nih, gaji bersih, kemudian jabatan dan jenis kelamin. Sama ya, teman-teman ya, sum ifs, rumusnya sama dengan sum ifs, kolom Q8, Q27. Q8 sampai Q27, kita ambil semua baris ini, kemudian tambahkan lagi titik koma, H8, H27. Jenis kelamin nih, H8 nih. H8, H27. Nah, tutup, titik koma, ambil karakter. Apa kriteria yang dicari? Perempuan. Nah, kita kasih stringnya P ya. Sini P. Kalau sudah, oke, di titik koma ditutup. Lalu untuk perempuan ini gajinya siapa? Staff. Staff itu di kolom jabatan di sini ya. Di bagian sini teman-teman. Nih, di bagian I. Nah, di bagian I sini ya. Untuk jabatan itu di kolom I. Nah, di kolom I ini kita cari jabatan apa? Staff. Nah, bacanya gitu ya. Kita mau menjumlahkan data gaji bersih. Ini kolom gaji bersih untuk perempuan ya, untuk perempuan. Untuk jenis kelamin, untuk kolom jenis kelamin perempuan, jabatannya adalah staff. Nah, untuk jabatannya staff. Nah, I827 ini adalah kolom jabatan. Kriterianya staff. Hasilnya dapat ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, oke, paham. Kita lanjut berikutnya. Count, ada 5. Di sini kita mencari jumlah data baris kode teks. Kita lihat nih, langsung saja saya ambil. Kita buka rumusnya 20. Oke, jumlah data baris kode teks. Count A, D8 sampai D27. Jumlah data baris kode. Kita lihat nih, baris kode ya, kolom kode ini maksudnya. Nah, kolom kode ini kan berisi teks semua nih. Nah, kalau berisi teks itu yang digunakan adalah count A. Count A ya, ada tambahan A-nya nih. Nah, dapatlah 20 totalannya nih. Kita mencari kolom kode ya, baris kode lah. Sebelum baris kode, berapa baris ini? Ada berapa baris sih si kode ini? Nah, ada 20. Nah, ketemu ya, 20 jumlah data baris kode. Kemudian jumlah data jabatan angka, count A. Jumlah data jabatan angka, count A. Jabatan, mana jabatan? Coba kita nyalakan dulu, dia tuh di bagian I tadi ya. 20 jumlah data jabatan angka. Nah, di sini ya. Sama dia teman-teman. Ada 20 juga. Sebetulnya ini bukan angka ya teman-teman ya, masih huruf ya. Mohon maaf ini sedikit direvisi. Nah, ini sama ya, kode dan jabatan. Nah, dia 20 juga nih. Lalu jumlah karyawan tidak ada potongan gaji, count blank. Nah, count blank itu tadi dia menghitung baris ya, menghitung baris dalam satu kolom itu. Apabila ada yang kosong, sama dia akan dilewatkan. Nah, akan ditotalkannya yang ada aja isinya ya. Nah, 12. Count blank, P8, P27. Jumlah karyawan tidak ada potongan gaji. Kita lihat kolom P. Nah, potongan gaji. Nah, ini kita hitung dia nih. Kalau kita tarik baris ini sebetulnya ada 20 baris ya, teman-teman. Nah, 20 ya. Di sini 20 karena di sini ada angkanya. Ada 8 nih. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Nah, di sini jumlah karyawan yang tidak ada potongan gaji. Ini tidak ada potongan gaji itu ada totalnya 12. Coba kita hitung dulu teman-teman ya. Count blank. P8 sampai P27. Ada 12. Coba kita hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke. Berarti ada 12 ya di sini ya. Ada 12 kolom yang kosong, karyawan yang tidak mendapatkan potongan gaji. Sesuai ya, 12. Kemudian jumlah karyawan dengan jabatan general manager, count if. Nah, di sini kita masuk nih, count menggunakan kriteria jumlah karyawan.
dengan jabatan General Manager. Nah, jumlah karyawan dengan jabatan manager. Nah, ini General Manager. Kita lihat nih, kita tebalkan ya. Rumusnya adalah, coba kita lihat, count ifs I8 sampai I27. Kita akan menghitung jumlah karyawan dengan jabatan General Manager. Kita hitung nih. Nah, di bagian kolom I ini ada berapa sih General Manager? Kalau kita hitung secara manual ada 5 ya. Ada 5 nih. Nah, dengan menggunakan rumus sama ya. Nah, count if menghitung di kolom ini nih. Di kolom I, kolom jabatan kriterianya adalah General Manager. Nah, maka didapat adalah hasilnya 5. 5 sesuai ya. Nah, oke, berikutnya jumlah karyawan dengan jabatan General Manager laki-laki. Nah, kita berarti memiliki 2 kriteria teman-teman di sini ya. Nah, rumusnya kita aktifkan. Jumlah karyawan dengan jabatan General Manager laki-laki. Oke, ada 2 totalnya. Kita lihat nih. Count ifs, rumus count ifs menghitung H8, H27. H8 itu apa? H8 itu adalah untuk kolom jenis kelamin. Nah, dia akan mengambil jenis kelamin, khususnya apa? Karakternya laki-laki sini ya. Jadi baris kolom jenis kelamin ambil kriterianya laki-laki, kemudian ambil lagi kolomnya bagian ini ya, jabatan di I8 sampai I27. Kriterianya apa nih kriterianya? General Manager ini ya. Nah, coba kalau kita hitung secara manual, menghitung jabatan General Manager dengan jenis kelamin laki-laki, kelihatan di sini hanya 2 ya, 2 saja nih. Kalau secara kasat mata 2 nih sudah kelihatan, tapi menggunakan rumus sama nggak hasilnya? Nah, sama ya, 2 ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah materi lanjutan dari Excel pengolah angka bagian 3 ya. Nah, kita di sini mempelajari rumus-rumus tentang penggunaan teks, lalu ada sum if dan count. Ya, kurang lebih seperti ini materinya teman-teman ya. Teman-teman bisa dipraktekkan lagi di rumah. Ya, selamat belajar teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.